Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nugraha dengan NPM 2012-2023 dari Prodi Informatika. Summary of topics. Topik yang ada di presentasi saya saat ini ialah Ma'rifatul Insan, hakikat manusia, Toqatul Insan, Nafsul Insan, dan juga Syifatul Insan. Ma'rifatul Insan, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada qalb atau hati, kedua ada akal, ketiga ada jasad. Qalb atau hati, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam al-qalb atau hati inilah terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana. Bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih, akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri-sendiri, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, atau jalan yang belok, yaitu ingkar kepada Allah. Al-aql atau akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Yang berikutnya ada jasad. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Hakikat manusia, yang pertama adalah makhluk, yang kedua dimuliakan, yang ketiga dibebani, yang keempat bebas memilih, dan yang kelima adalah balasan. Yang pertama, manusia adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan khalik sang pencipta. Apakah kita mengakui bahwa kita ini makhluk? Ada yang tidak bersetuju terhadap masalah ini. Contohnya teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan atau tidak disengaja. Yang kedua, yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Di sini disebutkan dimuliakan, bukan mulia dengan sendirinya. Padahal diciptakan dari benda yang hina atau air mani yang hina, padahal lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. Yang ketiga ada mukallaf, yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukaram, yaitu dimuliakan, pun diberi beban atau tanggung jawab, yaitu mukallaf. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu ibadah dan juga khilafah. Yang keempat yaitu mukhayyar, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban dan diberi kebebasan memilih, yaitu mukhayyar. Ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu mukmin, beriman kepada Allah, atau kafir, yaitu menolak perintah Allah. Yang kelima adalah balasan. Akan tetapi, setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya, dan jika ia kafir, nerakalah balasannya. Berikutnya ada Toqatul Insan, yaitu potensi manusia. Potensi manusia yang pertama, penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Dan setelah itu, pasti ada pertanggungjawabannya, yaitu amanah dan juga khianat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain.
Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Potensi itu meliputi yang pertama potensi jasmani atau fisik, yang kedua rohani, spiritual, dan yang ketiga akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Yang pertama yaitu potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Yang kedua adalah potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia 2 buah bola mata. Yang ketiga adalah potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua dengan baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Berikutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar atau alam sadar dan keadaan tidak sadar, alam tidak sadar. Dari dua keadaan alam tersebut yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Berikutnya, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Suatu sifat pada manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 30. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Apakah watak sama dengan karakter? Atau apakah sifat sama dengan watak? Penjelasannya ialah watak adalah perilaku seseorang yang sudah ada sejak orang tersebut lahir dan mempengaruhi pikiran serta tingkah laku seseorang. Berikutnya adalah karakter, tingkah laku seseorang yang terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sikap adalah cara seseorang menanggapi suatu hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungan, baik dalam tindakan maupun perasaan. Dan sifat adalah pola pikir, perilaku seorang yang hampir tetap berada dalam diri seorang tersebut. Sifat biasanya dipengaruhi oleh orang-orang terdekat maupun lingkungan dan sulit untuk diubah.